إلى حضرة سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه والعلماء الذين بلغونا دين الإسلام ثم إلى سيدنا وسندنا وعددنا الدنيا وأخرى سيدنا الشيخ أحمد تجاني وخلفائه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafiyat شفي الحجبان وجه المعاني حتى أطلع على حقيقة المسائل واحفظني الخطأ والزلل وأنت موفق لكل أمر وأنت علام الغيوب. اللهم من عندك مددي وإليك معتمدي إياك نعبد وإياك نستعين. Amma ba'du ma'asyiral muhibbin wal muhibbat ayyuhal ikhwan wal akhwat ahibba'il kiram, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu kita panjatkan. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang budiman, kembali kita setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hari ini kembali kita melanjutkan pengajian rutin kita, tepatnya pada malam Sabtu yang pertama setelah Ramadan selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan kebaikan demi kebaikan dengan sisa-sisa umur yang ada. Mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah kepada kita semua untuk bisa menggunakan waktu-waktu yang tersisa hanya untuk beribadah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki Al-Haditsus Tsalits Asyar, hadis yang ke-13 di dalam kitab Hadis Arba'in. Min alamati kamalil iman hubbuka al-khaira lil muslimin. Setengah judul hadis ini adalah setengah daripada tanda-tanda kesempurnaan iman adalah cintanya engkau akan kebaikan diberikan kepada orang-orang yang Islam. Artinya sempurnanya iman seseorang ketika kita juga menyukai kebaikan itu datang kepada siapapun,
orang yang beragama Islam. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hamzah, beliau bernama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya akan sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Tidak sempurna iman seseorang kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga baru bisa sempurna iman seseorang kamu ketika ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Apapun yang kita sukai, maka yang kita sukai juga kita sukai apabila yang kita sukai diberikan oleh Allah kepada orang yang lainnya. Kita suka bahwa kita tidak dicela dan dibenci oleh orang lain, maka begitu pula orang lain pun tidak suka dicela dan dibenci. Maka apabila kita tidak suka dicela dan dibenci, maka janganlah kita membenci dan mencela orang lain. Apabila kita suka bahwa kita mendapatkan nikmat, maka begitu pula orang lain pun suka mendapatkan nikmat. Maka sukailah ketika orang lain pun mendapatkan nikmat. Apapun intinya yang kita sukai, berarti juga orang lain menyukainya. Maka baru sempurna iman seseorang ketika kita menyukai untuk saudara kita seperti apa yang kita dapatkan untuk diri kita, apa yang kita sukai. Bapak Ibu hadirin jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kata pensyarah hadis ini, beliau menjelaskan, la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Jadi yang dimaksud la yu'minu ahadukum ay imanan kamilan. Tidak beriman oleh seseorang kamu, yakni tidaklah sempurna iman seseorang kamu hatta yuhibba, dibacanya dengan nasab, ay ila ayyuhibba li akhihi, sampai bahwa ia menyukai untuk saudaranya fil Islam, seagama Islam, ma yuhibbu li nafsihi ay mithla ma yuhibbu laha, akan seumpama apa yang ia cintai untuk dirinya. Pensyarah hadis ini mengatakan la yakmulu imanu kullu wahidin minkum, tidak sempurna iman tiap-tiap satu di antara kamu hatta ya'tiya bi khaslatin min khisalil iman alwajibati alaihi, sehingga ia mendatangkan dengan bagian daripada bagian iman yang wajib atasnya. Apa itu? Wahiyya hubbuhu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi,
yaitu mencintainya ia bagi saudaranya akan apa yang ia cintai, akan apa yang ia sukai untuk dirinya, yakni ia mencintai bahwa berhasil bagi saudaranya bandingan seperti apa yang ia berhasil untuk dirinya. Ketika kita berhasil memiliki sesuatu dan kita senang berhasil mendapatkan sesuatu, begitu pula orang lain. Dia pasti senang ketika ia berhasil mendapatkan sesuatu itu, sama seperti kita juga senang berhasil mendapatkan sesuatu itu. Semua yang kita cita-citakan, ternyata apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita kehendaki kebetulan ditunaikan dan dikabulkan serta diberikan oleh Allah, lalu kita senang semua itu tercapai. Begitu pula orang lain, apapun yang diinginkannya, apapun yang dicita-citakannya, maka kita harus merasakan kesenangan orang lain sebagaimana kita senang mendapatkan sesuatu tersebut. Jangan sampai kalau kita senang hari ini beli mobil yang baru, beli motor yang baru, kita senang, tapi kita tidak senang ketika orang lain beli mobil yang baru, beli motor yang baru. Itu tidak sempurna iman kita. Kita senang hari ini bisa bikin rumah, maka kita pun harus senang pula ketika orang lain bisa membangun rumah. Pendeknya, apapun yang kita suka, maka sukailah apa yang kita suka juga diberikan Allah kepada orang lain. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, beliau mengatakan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya daripada kebaikan, apapun kebaikan itu Allah berikan juga ia sukai kebaikan itu diberikan kepada orang lain. Ketika orang lain diberikan rezeki yang banyak, maka kita pun senang karena kita juga senang ketika kita diberikan rezeki yang banyak. Ketika kita diberikan hidup bahagia, maka begitu pula orang lain pun suka ketika mereka diberikan Allah kehidupan yang bahagia. Karena ketika kita tidak menyukai kebahagiaan datang kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai sifat kedengkian. Maka bahagian kedengkian itu adalah sesuatu yang ada dalam batin kita berupa penyakit. Dan penyakit itu akan membahayakan bagi diri kita apabila kita tidak cepat-cepat mengobatinya dan kita tidak cepat-cepat untuk menghilangkannya. Karena penyakit ini ibarat kebakaran, dia akan terus menjalar kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Sama seperti kebakaran, ketika kebakaran itu dibiarkan, maka dia akan terus membakar orang-orang yang ada di sampingnya. Oleh sebab itu penyakit ini wajib kita jauhkan dan wajib kita singkirkan. Para ikhwan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitu pula di dalam hadis yang lain yang mirip-mirip seperti hadis ini disebutkan, unzur ahibba ma tuhibbu ayyatiyahun nasu ilaika fa'tihi ilaihi. Pandang olehmu, sukailah olehmu apa yang engkau sukai, cintailah olehmu apa yang engkau cintai, bahwa datang akan yang kau cintai kepada orang lain apa yang engkau cintai itu.
Ketika kita senang akan sesuatu yang kita cintai, kemudian sesuatu yang kita cintai itu datang kepada kita, maka kita pun senang karena sesuatu yang kita cintai itu diberikan Allah kepada kita. Maka kalau kita betul-betul beriman, fa'tihi ilaihim, datangkanlah akan sesuatu yang kita cintai itu, berikanlah sesuatu yang kita cintai itu sebagiannya untuk orang lain. Seperti kita baru-baru tadi melaksanakan ibadah zakat. Zakat yang kita berikan adalah sesuatu yang kita cintai. Orang ketika bekerja, akhirnya ia berhasil mendapatkan harta yang cukup banyak, dan ia sangat mencintai hartanya, maka otomatis di dalam harta kita ada hak orang lain. Maka berikanlah apa yang kita sukai tadi kepada orang lain. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dibawa dengan kalimat lan. Lan itu kalau dalam ilmu nahwu lil abad, selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau berikan akan sesuatu dari apa-apa yang kau cintai. Semua apa yang kita cintai berikan kepada orang lain sebagiannya. Sebagiannya kita berikan. Jangan sampai ketika kita sering sudah ini kada sampai tidak sampai kepada kesempurnaan kebaikan. Seperti apa contohnya? Sering kita memberikan baju misalnya. Ini baju. Bajunya apa? Bajunya sudah pakaian. Imbah itu ulang baju nang sudah pakaian tadi kita sudah tidak senang lagi memakainya. Baju tapi apalagi semua pakaian kita, baik baju tapi celana, peci, sandal dan lain sebagainya, ketika itu barang sudah tidak kita cintai, sudah tidak kita sukai, harusnya itu jangan diberikan lagi untuk orang lain. Berikanlah kepada orang lain barang yang masih kita cintai, kalau kita ingin sampai kepada kesempurnaan kebaikan. Kebaikan akan bisa kita capai kesempurnaannya ketika kita memberikan kebaikan itu sempurna lagi masih kita cintai. Duit, kita suka duit nang puga-puga, nang hanyar-hanyar yang baru-baru, senang kita dengan uang yang baru. Begitu pula orang lain, maka bahagiakan orang lain, berikan senyuman kepada orang lain, kasih uang yang lebih baru, uang kertas yang masih hanyar kepada orang lain. Orang yang menerimanya sayang benar, dipusutnya, diciumnya, disayanginya. Duit aja kita sudah kelihatan bagaimana sifat kita, bagaimana sifat pemurah kita. Lihat orang-orang seperti sahabat. Sahabat itu luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat-sahabat Nabi itu akhlaknya adalah mereka mendahulukan keperluan orang lain sekalipun dirinya jauh lebih memerlukan, padahal dirinya lebih memerlukan. Sehingga pernah diriwayatkan sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat itu berada dalam keadaan kehausan, bahkan berada di dalam sakaratul maut, sehingga ada satu sahabat yang melihat kawannya dalam keadaan susah. Akhirnya sahabat itu pun mengambil air, padahal air yang akan ia berikan ini satu-satunya air yang akan ia minum, dan ia pun dalam keadaan sangat kehausan. Tetapi ketika ia melihat ada orang lain berkata haus, bahasa kita haus. Biar dilihati ada orang nang hendak sakaratul maut sudah.
Lalu Sidin nang hendak minum kada jadi meminum. Oh je Sidin aku berikan nawaninya aja, aku masih sehat aja lagi. Lalu Sidin hendak minta izin, wahai Fulan, aku minta izin kepadamu untuk memberikan minuman ini kepada engkau, karena orang ini sudah kada kawa lagi mengambil banyu, saking sudah hendak meninggalnya. Akhirnya ketika ini mengizinkan, apakah kau izinkan aku memberikan minuman kepadamu? Ia pun memberi isyarat bahwa ia mengizinkan, hanya dengan isyarat. Ketika ia akan meminumkan air ini kepada orang tersebut, tiba-tiba terdengar lagi di sebelahnya dengan suara yang sama dalam keadaan kehausan. Dan ketika itu orang yang seperti ini, yang sudah dalam keadaan sakaratul maut juga, itu memberikan isyarat, ujarnya, tolong berikan ke orang yang di sebelahku, dia jauh lebih membutuhkan air itu ketimbang aku. Akhirnya laki-laki sahabat Nabi itu pun memberikan, minta izin untuk memberikan minuman tadi kepada orang yang satunya, dan ia pun minta izin kepada orang yang satunya agar ia memberikan minuman kepada orang tersebut, dan orang tersebut pun mengizinkannya, tapi ia tidak bisa mengambil air tersebut. Terus sahabat tadi ingin meminumkannya, tiba-tiba terdengar lagi satu sahabat yang lain di dalam peperangan tersebut. Ada lagi sahabat yang dalam keadaan kehausan, satu-satunya air cuma itu. Akhirnya sahabat itu pun memberikan isyarat agar ini air kasihkan kepada dia, ia lebih perlu, lebih membutuhkan daripada aku. Akhirnya sahabat tadi pun akan memberikan kepada yang satunya. Ternyata ketika yang satunya ini akan diberikan, terus di sini sudah sedikit hendak meregang nyawa, dan ternyata dilihat oleh sahabat Nabi yang pemulaan tadi sudah meninggal dunia. Didekatilah air tadi ke tempat, ternyata orang yang pertama tadi sudah wafat, meninggal dunia. Kemudian orang yang kedua didekatinya lagi oleh sahabat, ternyata orang yang kedua pun ia meninggal dunia. Lalu ia dekati orang yang ketiga, ternyata orang yang ketiga itu pun juga meninggal dunia. Lihat kata sahabat, kata Allah, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, ia lebih mementingkan orang lain walaupun dia dalam keadaan sakaratul maut. Ini yang disebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau sudah bicara hadis ini, hampir-hampir kita 1% belum sampai lagi hadis ini kita amalkan. Seperti sahabat-sahabat yang tadi sudah ulun ceritakan, luar biasanya mereka di dalam kecintaan mereka kepada sesama mereka, dan kebaikan itu mereka kasihkan semuanya kepada orang yang ia cintai. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menguji para sahabatnya. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu mengirimkan akan uang sebanyak 500 dinar diberikan kepada sahabat beliau. Dan ketika itu Sayyidina Umar pun mengutus seorang jariyah. Sayyidina Umar pun mengutus seorang jariyah agar jariyah itu memberikan kepada orang yang diinginkan oleh Sayyidina Umar untuk dikasihkan kepada orang tersebut. Kata Sayyidina Umar, ij'al ya jariyah idhab biha ila Abi Ubaidah ibnil Jarrah thumma talqa. Pergilah engkau dengan membawa uang 400 dinarin, bukan 500 dinar, 400 dinar, ada 400 dinar. Jadi Sayyidina Umar sebagai khalifah raja, beliau mengambil uang 400 dinar. Kemudian beliau taruh uang tadi di dalam satu kantong,
Kemudian beliau kasih kepada budak beliau. Kemudian beliau berkata kepada budak, "Hai budak, pergilah engkau membawa sekantung uang yang berisi 400 dinar, kirimkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika engkau sampai di rumahnya, tunggulah engkau berada di sana, jangan langsung pulang. Lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan uang yang aku berikan." Jadi sidin anu jariahlah datangi Abu Ubaidah. Ini uang sekantong, bawa ke sana, padahal aku menghadiahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai hadiah dari kerajaan. Kemudian engkau hai jariyah jangan langsung pulang, tapi engkau duduk di sana. Lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya beliau pun sampai di rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Fadhaba biha al-gulamu ilaihi, pergilah budak tersebut dengan membawa sekantung uang kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Faqala, lalu jariyah tersebut pun berkata kepada Abu Ubaidah, ujar jariyah, yaqulu laka amirul mu'minin, Amirul Mukminin berkata kepadamu wahai Abu Ubaidah, ij'al hadhihi fi ba'di hajatika. Ini uang sekantong isinya 400 dinar, jadikanlah olehmu akan uang ini di dalam sebagian keperluan engkau. Silahkan gunakan uang ini untuk keperluanmu. Mau kau apakan, silahkan gunakan uang ini untuk keperluanmu. Kemudian setelah menyampaikan, jariyah tadi pun diam, kada langsung pulang, duduk di rumah. Lalu Abu Ubaidah ketika menerima, beliau pun mengucapkan terima kasih dan berdoa, wasalahullah wa rahimahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyambung akan beliau dan memberikan rahmat akan raja orang yang beriman. Thumma qala, sebelum budak tadi pulang, beliau berada di tempat Abu Ubaidah, masih berada di rumah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun memanggil dengan budak tersebut. Ujar Abu Ubaidah, ta'ali, ta'al ya jariyah, ta'ali ya jariyah, kemarilah engkau hai jariyah. Idhabi bihadhihi sab'ah ila fulanin wa bihadhihi khamsah ila fulanin hatta anfadaha. Ini jariyahlah 7 dinar julung berikan kanu si fulan, 5 dinar berikan kanu si fulan, sekian dinar berikan kepada si fulan, sekian dinar berikan kepada si fulan, berikan kepada si A, berikan kepada si B, berikan kepada si C, berikan kepada si D, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata uang yang 400 dinar itu saat itu juga habis diberikan si D. Itu sahabat Nabi, itu sahabat Nabi. Itu saking pemurahnya para sahabat Nabi dan saking cintanya sahabat Nabi, ketika beliau diberikan nikmat oleh Allah, beliau sangat cinta nikmat ini, beliau kasihkan kepada orang lain. Kalau beliau suka, tentu orang lain pun sangat menyukai apa yang beliau dapatkan. Itu sifat beliau yang mungkin jauh di antara kita. Kemudian para ja'al gulam ila Umar. Kemudian budak tersebut pun kembali pulang, datangi kepada Sayyidina Umar, fa akhbarahu. Lalu gulam tadi menyampaikan kabar berita bahwa seperti ini raja. Fawajadahu qad a'adda mithlaha li Mu'adh bin Jabal
Akhirnya pulang, Sayyidina Umar menyiapkan lagi uang yang sama sebanyak 400 dinar. Budak Jariyah, tolong, ini uang yang ada satu kantong lagi, isinya 400 dinar, tolong kau bawa ke tempat Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Bawa lagi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kata Sayyidina Umar kepada Jariyah, idhab biha ila Mu'ad bin Jabal, bawa ini uang sekantong, sampaikan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal dari Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dan ingat, kau tetap di tempat itu, jangan langsung pulang. Lihat apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal dengan sekantung uang yang aku kirimkan kepadamu. Langsung pulang melaksanakan. Padahaba biha ilahi, pergi lagi Jariyah tadi ke tempat Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi yang lain lagi. Lalu Jariyah itu pun berkata kepada Amirul Mukminin, faqala yaqulu laka Amirul Mukminin, berkata kepadamu wahai Mu'ad bin Jabal oleh rajanya orang yang beriman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ujar beliau, ij'al hadhihi fi ba'di hajatika, ini uang sekantong beliau berikan untuk engkau, dan beliau bertitip pesan, silahkan kau gunakan uang ini untuk keperluanmu. Tiba-tiba Mu'ad bin Jabal pun mendoakan persis sama seperti doanya daripada Abu Ubaidah bin Jarrah, rahimahullahu wa wasalahu, semoga Allah merahmati beliau. Kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Akhirnya Jariyah itu pun duduk di rumahnya Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal pun membuka kantong tersebut, dan Mu'ad bin Jabal pun memanggil akan Jariyah, ya Jariyah, idhabi ila baiti fulanin bikada wa baiti fulanin bikada, pergilah engkau ke rumah si Anu bawa uang segini, rumah si Anu bawa ini, rumah si Anu bagi ini, dibagi-bagi sidin, sehingga Fattalaat imra'atu Mu'ad, lalu muncullah istrinya Sayyidina Mu'ad. Nih Sayyidina Mu'ad bisian bini, waktu sidin bagi keluar bini. Waqalat, lan istri Sayyidina Mu'ad pun berkata, wa nahnu wallah masakinu, kami, ujar istrinya Sayyidina Mu'ad, kami adalah orang-orang, demi Allah kami adalah orang-orang yang miskin. Faktina, tolong wahai Mu'ad bin Jabal suamiku, berikan kepada kami uang tersebut. Walam yabqa fil khirqah illa dinarani, ternyata ketika istri Sayyidina Mu'ad bin Jabal berkata bahwa beliau adalah orang miskin, tidak punya uang lagi di rumah untuk makan keluarga, padahal itu istrinya Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad lupa di rumah kada ada duit lagi, tahu bagi aja. Akhirnya Sayyidina Mu'ad diucapi oleh bininya, bah kita kada ada duit lagi di rumah, tolong berikan uang tersebut. Akhirnya Sidin membuka pulang kantungnya, ternyata di dalam kantung cuma tersisa 2 dinar. Akhirnya 2 dinar tadi dikasihkan kepada istri beliau. Nah Sidin, 2 dinar. Itu sahabat Nabi. Jadi kalau kita hendak melihat setinggi apapun misalnya orang tuh jadi wali, kada akan pernah sama, tidak akan pernah sebanding dengan kelebihan dan keistimewaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya para sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya Jariyah yang melihat keadaan seperti itu
pulang, bulik pulang Mahabarakan lawan Sayyidina Umar. Para ja'al gulam ila Umar, lalu si budak tadi bulik kembali pulang menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Fa akhbarahu bidzalik, si jariyah pun memberitahukan tentang kejadian peristiwa seperti itu. Akhirnya mendengar cerita seperti itu, fasurra bidzalika Umar, maka Sayyidina Umar pun merasa diberikan kegembiraan yang sangat dalam dengan keadaan sahabat-sahabat beliau yang mempunyai sifat yang sangat baik dan sangat pemurah, seperti sifatnya yang mereka ikuti adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Sayyidina Umar pun berkata, innahum ikhwatu ba'dihim min ba'd, memang wahai jariyah, mereka berdua, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal, itu mereka itu adalah betul-betul bersaudara antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi sudah ulun ceritakan cerita yang pertama, yaitu diriwayatkan daripada Hudzaifah Al-Adawi. Hudzaifah Al-Adawi ini menceritakan ketika terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk namanya. Beliau pergi di perang Yarmuk. Beliau mencari anak mamarina beliau. Atlubu ibna ammi li, aku mencari di perang Yarmuk itu, kata beliau, anak daripada mamarina bagi diriku. Wa ma'i syai'un minal ma'i, dan ketika itu ada bersamaku sedikit daripada air, aku sedikit membawa air, kata beliau. Ku cari anak mamarina. Anak mamarina berarti sepupu, cari sepupu di perang Yarmuk nih, cari mayat begelimpangan aja. Sekalinya imbah dicari ketemu Sidin, ketemu dengan anak mamarina beliau yang sudah tinggal waktu tersisa hidup yang sangat sebentar. Ini kelihatannya orang sudah sakaratul maut dalam peperangan karena banyak mata lukanya sudah. Banyak mata lukanya sudah banyak. Akhirnya beliau pun berkata, Hudzaifah Al-Adawi berkata, "Faidzan ana bihi," kata beliau, "Ketiba-tiba aku ada bersama anak mamarinaku." Faqultu lahu, setelah ketemu dengan sepupu, aku pun berkata dengan sepupuku, kata beliau, "Asqika ya Sidi, apakah mau aku berikan minuman kepadamu?" Fa asyara bi ra'sih, lalu sepupu beliau pun berkata dengan memberikan isyarat dengan kepala, beuntuk bahasa kita. Ikam hakun kah beri minum kalau bahasa kita. Beuntuk aja nih. Kepalanya dengan memberikan isyarat na'am, iya. Setelah beliau akan memberikan minuman, faidan birajulin yaqulu, tiba-tiba di sebelahnya, di sebelah sepupu beliau ini ada lagi seorang laki-laki yang juga dalam keadaan sakaratul maut sambil berucap Akhirnya sepupuku atau anak mamarinaku itu pun, kata Hudzaifah Al-Adawi, memberikan isyarat, fa asyara ilayya ibnu ammi, memberikan isyarat kepadaku oleh anak mamarinaku, an intalik ilaihi, berikan isyarat agar bahwa Hudzaifah Al-Adawi pergi mendatangi orang yang dalam keadaan kesusahan lebih dari aku. Kalau aku masih kada bersuara tapi kalau di sebelah sudah Akhirnya kata beliau, pantalaqtu ilaihi, aku pun pergi mendatangi suara tadi. Fa idzan huwa Hisham bin As, tiba-tiba yang bersuara dalam keadaan kesakitan itu ternyata adalah Hisham bin As. Lalu aku berkata, faqultu lahu asqika, apakah aku berikan minuman kepada engkau? Fa asyara an-na'am, lalu Hisham bin As pun memberikan isyarat, iya.
dengan menundukkan kepala. Ternyata setelah beliau akan memberikan minuman, fasami'a akhar, mendengar lagi ada suara yaqulu, yang sama suaranya, kesakitan. Caka kita aduh bahasa kitanya. Pak Asyara Hisham yang akan meminum minuman tersebut untuk diminumi oleh Hudzaifah Al-Adawi, memberikan isyarat lagi kepada Hudzaifah Al-Adawi agar bahwa ia mendatangi suara-suara tersebut. Fajituhu, lalu aku datangi suara tersebut. Fa idzan huwa qad mata, tiba-tiba orangnya sungguh telah meninggal dunia. Ternyata meninggal dunia. Faraja'tu ila Hisham, lalu aku kembali lagi mendatangi Hisham bin As. Ternyata fa idzan huwa qad mata, Hisham bin As pun ketika itu meninggal dunia juga. Wa raja'tu ila ibni ammi, lalu aku kembali lagi kepada anak sepupuku. Tiba-tiba fa idzan huwa qad mata, ketiga-tiganya meninggal dunia. Rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini 3 sahabat Nabi yang sangat luar biasa mempraktikkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik-detik napas yang terakhir beliau mengamalkan hadis Rasulullah, lebih mencintai saudaranya yang lebih nyaman ketimbang dirinya yang mendapatkan kenyamanan. Jadi malam ini pelajaran kita cukup berat. Kita kada kawan yang gaya itu, tapi kita sedikit demi sedikit berusaha untuk memberikan keringanan kepada orang yang saat ini berada di dalam kesusahan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi. Kemudian di dalam hadis ini juga disyarahkan tentang hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi kepada orang yang ahli maksiat. Ketika itu diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hadis ini masih berkaitan dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, masih berkaitan itu. Laki-laki itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li fi zina, wahai Rasulullah, izinkan untukku agar aku melakukan perzinahan. Jadi laki-laki tadi minta izin hendak berzina. Fahamma man kana biqaribin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatanawalahu. Lalu laki-laki itu berkeinginan adalah ia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal perzinahan tadi. Ia mendekati Rasulullah karena ia minta izin untuk berzina. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, da'auhu, tinggalkan olehmu hai fulan akan perzinahan tersebut. Thumma qala lahu, kemudian Rasul berkata kepada fulan tadi, udnu minni, hai fulan, dekatlah engkau kepadaku. Kata Nabi, hai fulan, hai laki-laki, ayo mendekat kepadaku. Pada laki-laki yang minta izin tersebut pun mendekat kepada Rasulullah. Faqala lahu, lalu di situ Rasulullah memasukkan nasihat yang sangat bagus kepada laki-laki tersebut. Apa nasihat Rasulullah? Ujar Rasulullah, wahai fulan, wahai laki-laki, atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ukhtik, apakah engkau menyukai bahwa diperbuat orang perzinahan itu dengan saudara perempuan engkau? Kayak apa aja Rasulullah, parannya nih ding sanak ikam nang bini-bini itu nah dizinahi oleh orang, ikam ijinakan hajakah kandakah? Qala, ujar laki-laki tadi, la, tentu ya Rasulullah, ulun kadang ijinakan inya ding sanako. Kemudian Rasulullah berkata, qala Rasulullah fa bi ibnatik,
Kalau dengan anak perempuanmu pang kayak apa? Kayak apa kalau dengan anak perempuanmu? Apakah kau izinkan? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Kada jua apa lagi lawan anakku ya Rasulullah. Qala Rasulullah pun berkata lagi, fabi imra'atik, kayak apa kalau dengan istrimu? Orang itu berzina dengan istrimu, kayak apa kata Rasulullah? Qala la. Lalu Rasulullah falam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu fa bikadza wa bikadza. Rasulullah senantiasa mengucapkan perkataan kalau dengan si anu, dengan si anu, dengan si anu, disebut terus oleh Rasulullah dengan keluarga si laki-laki tersebut, dan laki-laki itu tetap berkata wa yaqulur rajulu la. Kalau dengan ibumu kayak apa? Kalau dengan memerinamu kayak apa? Kalau dengan bibikmu kayak apa? Kalau dengan disebut oleh Rasulullah orang-orang yang terdekat dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki itu pun mengatakan la ya Rasulullah, ulun kada mengizinkan. Lalu saat itulah Rasulullah berkata, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berkata kepada laki-laki itu, kalau kata Rasulullah engkau benci bahwa saudari perempuanmu dizinahi, kalau engkau benci anak perempuanmu dizinahi, kalau engkau benci istrimu dizinahi, kalau engkau benci keluarga dekatmu dizinahi, fakrah ma karihallahu ta'ala, maka bencilah olehmu apa yang dibenci oleh Allah. Jangan lakukan kepada orang lain. Kalau engkau benci istrimu dizinahi orang lain, jangan engkau menzinahi istri orang lain. Kalau engkau benci anakmu dizinahi oleh orang lain, maka jangan menzinahi anak orang lain. Kalau engkau benci saudaramu dizinahi orang lain, maka janganlah engkau menzinahi saudara orang lain. Bencilah olehmu apa yang dibenci oleh Allah, hai laki-laki, kata Rasulullah. Wa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah olehmu bagi saudaramu akan apa-apa yang engkau cintai untuk dirimu. Apa yang kau sukai berikan juga kepada orang lain. Wakrah lahu ma takrahu li nafsik, dan bencikan olehmu bagi saudaramu apa yang engkau benci untuk dirimu. Berarti untuk saudaramu pun engkau benci, engkau bencikan juga. Nah, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu, sehingga para sahabat pun dengan terbuka dadanya menerima akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengajarkan, ini sebuah cerita yang sangat ajib, yang sangat mengajaibkan, yaitu hukiya, pernah diceritakan, pernah dihikayatkan, anna ba'dahum syakka kathratal fa'ri fi baitihi, bahwasanya ada sebagian mereka yang mengadu karena banyaknya tikus di rumahnya. Ini ada orang bisian rumah, di rumahnya banyak tikus. Lalu orang ini curhat lawan kawannya, curhat, kayak apa kawan, aku di rumah nih nah tikus di luar banyaknya, kayak apa cara menanggulangi tikus nang banyak ini. Akhirnya pakilalahu, kawan pun memberi saran, ujar kawan, iktani hirrah, ambil kucing, haragu kucing di rumah. Kalau sudah ada kucing di rumah, selesai sudah hubungan tikus-tikus itu selesai. Pakala, lalu laki-laki yang meminta pendapat tadi pun berkata, ujar laki-laki tadi, akhsha, aku takutan ngapa? Ayyasma'al fa'ru sautal hirra fayahribu ila dawril jiran. Aku takut bahwa ketika tikus mendengar suara kucing, tikusnya pun buka ke rumah tetanggaku. Aku takutan kaina, aku kada katuju lawan tikus, tapi aku kada katuju jua tikus buka ke rumah orang. Itu perhatian sahabat kepada rumah orang lain.
Kita adalah yang kayak itu. Berpikir sampai ke situ adalah kita kira-kira. Hampir kada kepikiran kita. Yang penting rumah kita aman. Urusan rumah orang lain itu kada urusan kita. Yang penting aku menjaga rumahku. Ternyata sahabat itu bukan seperti itu perlakuannya. Bahkan dalam urusan tikus saja kada mau menyakiti orang lain. Kayak kita, bainguan hayam. Hayamnya belapas. Langsung kita haga ketika hayam kita masuk ke rumah karena hayamnya bahira. Kita haga padahal hayam kita juga. Benci kita kalau hayam itu bahira di rumah kita. Kenapa kita lapas? Kita kada benci ke hayam kita bahira di rumah orang. Paham? Nih orang huma banih kayaknya. Benci kada banih kita dimakani hayam. Benci kada hayam banih kita ini habis di situ nah hayam belepas. Harusnya kita pikirkan perasaan orang lain. Kalau kita benci benih kita dimakani oleh hayam orang lain, kayak itu juga tuh orang. Kada katuju juga, maka amun hendak beingon hayam urung dalam kurungannya, amun baisian hayam. Untung kita di negara ini kita baisian lagi hayam. Amun kami di sana bila kada tutup lawang hayamnya masuk ke rumah, bahira di rumah. Langgar tuh di pesantren ulun tuh nah hanya ulun ulah belum lagi belawang. Ulun datangnya semalam hibak tahi tagal balong lagi tuntung ada babai kayaknya diberesihi. Dan ini termasuk sesuatu yang membuktikan dan menyatakan keadaan iman kita. Kada sempurna iman seseorang kamu sehingga engkau mencintai, sehingga ia mencintai apa yang ia cintai itu ada terhadap saudaranya yang lain. Nah, hadis ini adalah hadis yang sangat penting menjadi kaidah pondasi Islam. Jadi sampai kepada orang yang kafir, sampai kepada orang yang non muslim pun kita harus mempunyai perasaan yang sama, yaitu perasaan cinta. Ketika kita menebarkan cinta, disitulah Islam akan semakin indah. Maka siapapun di antara kita yang mengamalkan hadis ini, dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah berikan cinta kepada kita dengan cinta yang sempurna. Cintanya seperti cintanya Rasulullah, cintanya seperti cintanya para sahabat, imannya seperti imannya Rasulullah, imannya seperti imannya para sahabat. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada berkahnya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Insyaallah kayaknya kita malam Sabtu akan datang leh. Insyaallah kita ada halal bihalal. Besango kita makanannya masing-masing ya. Sambil berlebih kalau ada orang-orang luar nang datang. Kalau ada jemaah-jemaah nang lain nih mungkin malam ini masih belum pol. Insyaallah kayaknya kita berlebih makanan kita untuk masing-masing. Mudah-mudahan ada kebaikannya kepada kita. Ulun menghalalkan pian menghalalkan ulun, sama-sama saling menghalalkan itu agar kita sama-sama halal bil halal, menghalalkan dengan kehalalan. Mudah-mudahan karena kita bertemuan pada malam Sabtu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.
Kaget.